jiwa raga. Dalam ilahi ditekankan di tangi, tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Patuhan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Benturan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam ilahi ditekankan di tangi, tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Patuhan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Jika seperti itu, berarti kita tidak menggunakan video, tapi kita secara langsung saja ya. Maju terus Nusa Putra. Baik, kalau gitu saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, dalam kesempatan ini, di lab session ini, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada beberapa hal terkait gambar teknik yang belum sempat kita sampaikan ya, namun ini menjadi hal-hal yang sangat penting untuk kita pahami semua gitu ya. Oke, saya akan coba tampilkan dulu file gambar. Nah, ini adalah gambar teknik dari gedung kita, kampus kita ya, gedung B. Di sini yang saya ingin sampaikan diantaranya yang belum tersampaikan dalam gambar teknik ini diantaranya adalah ada gambar denah plafon, detail kusen pintu dan jendela, detail struktur dan lain sebagainya ya. Di sini saya ingin mencontohkan misalkan bagaimana ketika kita akan membuat gambar gedung tinggi ya, 5 lantai atau 20 lantai atau 40 lantai. Nah, ini dicontohkan gedung kita yang 6 lantai ya, dimulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 6. Nah, yang ini ya, berarti apa hal-hal yang perlu diperhatikan, yang perlu penekanan apa di sini? Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita dalam membuat desain utamakan sistem struktur itu harus sama gitu ya, sistem struktur itu antara lantai satu dengan lantai berikutnya kita harus upayakan di titik yang sama gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi kegagalan konstruksi. Apa? Karena apabila sistem struktur misalkan contoh ini di sini lantai 1, kolomnya ada di titik-titik ini gitu ya. Nah, kemudian di lantai 2, kebetulan ini di lantai 2 kita menggunakan struktur baja ya. Maka sebaiknya di titik-titik yang sama di atas kolomnya kolom 1. Begitu juga di lantai 3, berarti titik-titik kolom itu sejajar dengan lantai 1, 2 dan seterusnya. Ya, ini untuk mengefisiensi struktur ya, untuk demi keamanan struktur supaya lebih meyakinkan ya. Kenapa? Karena kalau berbeda, contoh misalkan titik kolom ini ya, titik kolom ini anggap titik kolom ini
Kemudian di lantai 2 tidak ada di sini, titiknya berbeda. Misalkan di lantai 2 itu, nah ini ya, titik ini tadi, misalkan nggak di sini tidak ada kolom, misalkan pindah ke titik mana gitu ya. Nah, apakah itu bisa? Sebetulnya bisa saja. Karena pasti balok di lantai 1 kita harus betul-betul hitung agar bahwa kolom yang berbeda tempat itu mampu menahan kolom dan beban-beban atasnya gitu ya. Nah, itu tentu resikonya sangat tinggi. Maka yang baik dan yang efektif adalah sistem strukturnya sama, titiknya sama ya. Nah, itu satu ya. Kemudian desain ruangan juga boleh. Kalau contoh di sini yang gedung B ini lantai 2, 3, 4 sampai dengan 5 itu tipikal. Bentuk ruangannya tipikal, jadi sistem strukturnya mudah. Nah, jadi kalau kita mendesain gedung-gedung tinggi, sebaiknya ada ruangan-ruangan itu bisa dibentuk atau bisa didesain dengan tipikal. Artinya tipikal itu untuk ruangannya sama, titik-titiknya sama. Kalaupun berbeda itu bukan perbedaan yang signifikan. Ya, karena apa? Karena selanjutnya akan berkaitan dengan kekuatan struktur. Tolong di-mute dulu ya, teman-teman, tolong di-mute dulu supaya jelas suaranya. Nah, yang lain tolong mute dulu. Oke, itu hal pertama yang ingin saya jelaskan apabila kita membuat gambar denah untuk bangunan 2 lantai lebih gitu ya, baik 10 lantai ataupun 40 lantai. Nah, kemudian yang perlu kita pahami kembali adalah tentang desain struktur, misalkan gambar detail struktur. Ya, contoh kayak gambar ini denah balok lantai 1 ya. Ya, tolong dengarkan, simak dulu ya, nggak usah coret-coret ya, teman-teman ya. Misalkan contoh ini denah balok lantai. Ini fokusnya adalah area ini ya, denah balok lantai, mana ini baloknya ke arah sini dan balok ke arah sini, dan ini tipe-tipe baloknya. Ini contoh kita menggunakan H-beam, WF dan seterusnya. Dan kemudian kita perlu atur, misalkan di sini karena beton lantainya kita, daknya atau bigistingnya kita menggunakan bondek, maka kita juga perlu desain penyusunan alur bondeknya ke arah mana ya. Contoh seperti ini alur bondek, gambar-gambar yang hijau-hijau ini menggambarkan ini bondek. Nanti ketika dipasang, alur pemasangannya adalah ke arah sini gitu ya, bukan sebaliknya ke arah sini. Nah, ini menjadi hal penting dalam menyelesaikan desain bangunan gitu ya. Kemudian contoh lagi, ada poin-poin yang khusus. Ini contoh ini dilingkarin ini. Ini adalah yang diperlukan atau yang dilingkarin ini adalah hal yang diberikan yang perlu gambar detail lebih lanjut ya. Maka di sini adalah tentang struktur panggung. Ini bagaimana? Di sini kasih keterangan, lihat detail struktur panggung. Ya, oke, contoh gambar detailnya seperti apa? Nah, ini adalah contoh gambar detailnya, potongan depan, struktur panggung. Ini dari bawah kolom beton, kemudian ini menggunakan H-beam. Kemudian untuk panggungnya ini ditambah kolom WF, tingginya berapa, ini sampai beton tingginya 120 gitu ya. Kemudian desain tampak sampingnya, panggungnya adalah, contohnya adalah seperti ini area panggung. Nah, jadi kalau kita lihat gambar denah tadi yang bidang ini yang dilingkari ini sebetulnya adalah seperti detail ini. Nah, ini kita tentu di orang teknik, terlebih kita sekarang sedang mempelajari gambar teknik, tentu ini perlu kita pahami ya. Satu, kita perlu memahami atau kita harus mampu membaca dari gambar teknik contoh seperti ini ya. Yang kedua, selain kita harus mampu membaca gambar tekniknya, juga kita harus mampu membuat gambar tekniknya ya. Kemudian selanjutnya misalkan gambar detail struktur, contoh di sini
mulai dari detail fondasinya. Ini fondasinya pakai tiang pancang, kemudian di sini ada pelkep atau cakar ayamnya, kemudian gambar baloknya, kemudian seluk ya, maksudnya seluk, kemudian ada kolomnya. Nah, contoh ini gambar detailnya. Kemudian bisa didetailkan lagi gambar detail join kolom beton dan kolom WF. Nah, join kolom beton, kalau lantai 1 kan tadi menggunakan kolom beton, sedangkan lantai 2 dan seterusnya kita menggunakan baja. Nah, kita perlu jelaskan bagaimana sistem joinnya. Nah, contoh dibuatkan gambar detailnya seperti ini. Ya, ini beton, apabila kita potong betonnya, ini pembesiannya adalah seperti ini. Kemudian contoh di sini perlu ada angkur. Ini angkur, pakai baut angkur gitu ya. Kemudian ada plat tapak. Ini ada plat tapak yang kemudian menyambung ke atas kolom WF. Nah, di sini kebetulan struktur kita ini menggunakan baja komposit ya. Jadi setelah menggunakan kolom WF 200, kemudian WF-nya kemudian dibungkus lagi menggunakan beton. Nah, ini contoh gambarannya. Ya, kemudian ini ada balok WF-nya, kemudian ada kup baloknya, gitu ya. Kemudian di sini beton lantainya, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam membuat gambar detail struktur, pertama kita perlu mampu membacanya, yang kedua juga kita perlu mempunyai kemampuan untuk membuat gambarnya, ya. Kemudian contoh lagi, nah ini sistem dari kolom WF ke kolom WF, kemudian baloknya, sistem koneksinya seperti apa ya. Contoh di sini adalah detail join kolom dan balok. Oke, ini seperti ini contoh detail koneksinya ya. Ada balok WF ini menggunakan kup, kemudian di sini pakai plat ya, kemudian dilubang-lubangin sistem baut dengan kolom ya. Nah, seperti ini contoh gambarannya ya. Ini yang merupakan hal-hal penting ya yang perlu dipahami ya. Kemudian selanjutnya apalagi? Nah, ini contoh di sini ada denah kolom dan balok WF lantai atap, denah kolom dan balok lantai 5 dan 6 dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang gambar denah kusen pintu dan jendela ya. Contoh di sini ada ruang UKM, ini ruang sekretariat himpunan di sini. Semua himpunan di area ini masing-masing ruangan ini adalah sekretariat himpunan gitu ya, dari mulai teknik sipil dan seterusnya ya. Nah, di sini karena fokusnya di sini adalah gambar denah kusen pintu dan jendela, maka di sini contoh di sini dikasih kode 3, UJ1, UJ2, UJ1 dan seterusnya. Nah, maksudnya apa ini? Bahwa pintu ini kita buatkan detail pintunya seperti apa. Contoh ini UJ1 ini harus dibuatkan detailnya seperti apa. Nah, semua yang ada jendela, ada pintu dikasih kode ya. Dengan kode, apa kodenya? Nah, yang umum saja dalam bentuk singkatan, misalkan dalam bentuk apa. Nah, kalau PJ kan singkatan dari pintu dan jendela gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau jendela biasanya J gitu ya. Nah, karena ini saya universitas, ini pakai kode U gitu ya, U PJ1 universitas itu jendela 1, artinya berarti ini nanti yang perlu dibuatkan gambar yang dimaksud dengan J1 itu seperti apa. Nah, contohnya adalah ini, seperti ini. Coba kita lihat UPJ1 mana, UPJ1. Nah, contoh ini UPJ1. UPJ1 itu detailnya adalah seperti ini, ada pintu dan di sini ada kaca mati. UPJ2 seperti ini sebetulnya hampir sama, cuman berbeda ukuran. Kalau UPJ2 ini lebarnya ininya 1,94, sedangkan UPJ1 1,89. Atau tadi yang
UP1. UP1 itu pintunya di tengah, kemudian di samping kanan kirinya ada kaca mati, glass to glass seperti ini. Nah, ini adalah hal-hal penting yang perlu diketahui oleh kita, yang perlu dipahami bagaimana cara kita membuat gambar denah sen dan denah itu, pintu dan jendela, dan bagaimana cara kita melanjutkan membuat detail pintu dan jendela dari masing-masing tipe, ya. Oke, ini yang ketiga yang penting. Nah, contoh di sini ruang rektorat lantai 6. Di sini contoh ada J1, P1, kemudian J3 dan lain sebagainya. Ada kode-kode pintu dan sebagainya. Kemudian di sini dibuatkan gambar detailnya. Maksudnya yang P1 kayak apa, yang P2 kayak apa, kemudian J2 kayak apa, dan seterusnya. Ya, contoh J3 ini seperti ini, nih J2 seperti ini. Ya, di V1 atau Bovenly 1 misalkan seperti ini ukurannya. Nah, ini ya. Dan selanjutnya adalah yang perlu kita pahami tentang gambar instalasi listrik. Contoh ini ruang kelas gedung B, gitu ya. Ini adalah gambar titik-titik lampunya. Contoh di sini perlu kasih keterangan, ada stop kontak, saklar seri, saklar engkel, lampu downlight, smoke detector, CCTV, infocus, sound, panel listrik, gitu ya. Ini, ya. Kita bisa membedakan setiap grup itu satu warna. Ini contoh, ini warnanya yang hijau. Nanti ke ruang panel ke sini ini masuk di grup 1. Kemudian yang biru ini masuk di grup 2. Nah, berarti di sini di ruang panel ini dalam satu lantai ini terdiri dari 11 NCB, gitu ya. Jadi dari 11 NCB. Ini tentu kita perlu menyesuaikan dalam suatu ruangan itu perlu penerangan berapa titik lampu dan masing-masing titik itu berapa watt. Benar, Bu. Iya. Bagus. Ya, tolong di mute dulu ya teman-teman ya. Tolong di mute dulu ya. Nah, ini contoh gambar titik lampu. Kemudian saya berikan contoh lagi gambar titik lampu yang lain. Nah, contoh ini masih sama. Nah, misalkan ini yang lantai 6. Lantai 6 ada gambar titik lampu. Ya. Nah, ini gambar titik lampu tentu lebih lanjut perlu kita sesuaikan dengan rencana plafon, ya. Nah, ini kalau kita lihat denah lantai 6-nya saya kan seperti ini nih denahnya, ya. Cuman di sini sudah kita atur rencana interiornya. Ini bentuk ruangan-ruangannya. Nah, kemudian didesainlah oleh kita rencana plafonnya. Nah, ini contoh denah plafonnya, yang kemudian dari denah plafon ini kita perlu menyesuaikan estetika yang tepat, titik lampu ada di posisi mana dengan desain plafon yang dimaksud, ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ini bentuk plafon di ruang meeting seperti ini di area kerja atau ruang staf seperti ini ruang rektor, ya. Kemudian contoh inilah di ruang dosen, bentuk plafonnya adalah seperti ini. Nah, bentuk plafon seperti ini dan titik-titik lampu di sini kan gambar titik lampu masih belum jelas nih. Ini ada berapa grup ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu buatkan yang selanjutnya lagi juga kemudian kita perlu buatkan gambar detail-detail plafon ini, ya. Nah, pertama-tama saya ingin masih melanjutkan tentang instalasi listrik. Contoh ini belum ada grupnya, kita belum tahu nih grup berapa. Nah, bisa saja kita lengkapi gambar seperti ini. Oh, bahwa area ini adalah yang warnanya ini satu grup, yang warna ini satu grup, dan seterusnya. Kemudian dikasih keterangan, warna ini grup 1, grup 2, grup 3, dan seterusnya. Keterangannya seperti ini. Oh, berarti ini terdiri dari 7 grup. Yang dimaksud 7 grup berarti nanti di ruang panel itu ada 7 NCB, gitu ya. Nah, ini tentang gambar titik lampu dan instalasi listrik. Jadi nanti perlu didesain dalam membuat gambar titik lampu itu. Contoh ini nih, saya zoom yang ini.
Ini satu ruangan. Kita ambil yang satu ruangan dulu deh. Mana yang gambar titik lampu? Bentar, anggap ini ya. Contoh ini ruang warek di sini. Ini ada 2 titik lampu. Nah, 2 titik lampu itu kita harus arahkan, kita harus atur. Saklarnya ada di mana, gitu ya. Contoh kayak ini, berarti ini saklar engkelnya, 1 lampu 1 saklar. Ya, kemudian yang ini juga 1 lampu 1 saklar. Atau contoh yang ruang ini di sini lampunya di denah plafon ini jumlah lampu ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat gambar titik lampu ini, kita lihat alur garis ini saklarnya ada saklar double. Kemudian ini ke sini menggabung 1, 2, 3, 4. Berarti ini satu saklar 4 titik lampu sekaligus menyala. Sedangkan ini yang tengah, ini kita tarik garisnya, kita lihat garisnya kemana, saklar ini berarti satu saklar ini 1 lampu, gitu ya. Nah, ini adalah cara membuatkan gambar instalasi listrik, ya, atau gambar titik lampu. Nah, ini hal-hal pentingnya ya. Jadi titik lampu ini, gambar titik lampu ini akan berkaitan dengan denah plafonnya. Denah plafonnya seperti apa sehingga penempatan titik lampunya perlu ada di mana supaya estetikanya menjadi tepat. Jadi adanya lampu di dalam suatu plafon itu menjadi bagian dari arsitektur yang kita desain. Oke, ini selanjutnya adalah tentang denah plafon. Ya, ini contoh gambar denah plafon yang ada titik lampu. Kemudian kita beralih ke denah plafon yang tidak ada titik lampu. Nah, contohnya adalah ini. Ini masih sama-sama lantai 6, tapi ini adalah denah khusus denah plafon lantai 6, ya, tidak ada titik lampunya. Ya. Nah, contohnya ini, kita dari awal kita sudah pelajari, sudah berikan pemahaman tentang gambar denah, filosofi adanya garis, ya. Kenapa kita wajib atau kita membuat gambar di situ ada suatu garis, baik garis itu suatu garis nyata atau garis tipe garis yang lain yang artinya garis tersebut mengartikan apa, gitu ya, dan kenapa di situ ada garis, gitu ya. Oke, untuk gambar denah, filosofi mendasarnya adalah apabila terjadi perbedaan elevasi maka ditandai adanya garis. Kemudian adanya ruangan-ruangan, jelas itu ada garis yang membentuk ruang. Nah, garis tersebut juga misalkan contoh ini, ini yang diarsir ini dinding nih, dinding bata atau dinding hebel. Di sini kebetulan menggunakan hebel. Ini juga dinding nih, garis 2 double, ya. Tapi ini tidak diarsir seperti ini, kebetulan ini kita menggunakan partisi, gitu ya. Oke, ini jelas filosofinya seperti awal kita sampaikan di materi-materi jauh sebelumnya. Filosofi membuat gambar teknik itu untuk gambar denah, apabila ada elevasi yang berbeda maka ditandai dengan adanya garis nyata tunggal. Nah, contoh gambar plafon ini, denah plafon ini, tolong di-mute ya. Tolong di-mute dulu ya. Ditunjuk orang tuh kebayang deh. Ayo ini ketua. Sementara kita di dulu ya. Anjing kurang renah yuk. Pas aja kena naon si Anjas, jadi kena naon, si Fajar kena naon. Geus urang nyaman tuh. Oke, kita lanjut. Nah, contoh ini adalah denah plafon. Kemudian di sini ada garis tunggal nyata. Nah, berdasarkan filosofi berarti pasti ini ada perbedaan elevasi. Ya. Di sini juga ada garis nyata. Ini mengartikan adanya beda elevasi. Nah, kemudian jelas pasti ada beda elevasi karena di sini sudah ada kode elevasinya.
Yang ini elevasinya plus 3,05, yang ini elevasinya plus 3,25, yang ini elevasinya plus 3,08, yang ini plus 3,00 elevasinya. Kemudian di sini juga ada garis hidden ya, ada garis hidden. Nah, gambar denah ini di sini contoh saya kasih kode tipe plafonnya ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Yang selanjutnya kita perlu mendetailkan tipe plafon yang tipe 1 ini yang seperti apa ya. Nah contoh, nah ini kita buat denah khusus nih yang plafon tipe 1, denah model plafon 1. Ini denahnya, ini garis potongnya, kemudian ada lingkaran-lingkaran juga kita ukur, oh ini R-nya berapa, lingkaran atau lengkungan ini R-nya berapa, dan seterusnya. Nah kemudian perlu dibuatkan gambar detail. Contoh, ini detail potongan satu-satu yang dimaksud dengan contoh ini garis lengkung ini, yang kemudian ini elevasinya adalah plus 3,05. Kalau kita dilihat dalam gambar potongan yang elevasi cos 3,05 adalah ini yang paling sisi, yang paling pinggir ya. Kemudian ini yang paling tinggi elevasi plafonnya, bidang ini dan bidang ini. Mana yang paling tinggi, berapa elevasinya? Nah contoh di gambar denah ini elevasinya adalah yang plus 3,25 ya, berarti area ini keliling seperti ini bentuknya, ini adalah bentuknya naik seperti gambar detail ini lebih tinggi. Kemudian elevasi yang ini antara ini garis ini ke garis ini yang membentuk seperti ini di elevasi 3,00 yang mana? Nah detailnya adalah yang ini, yang 3,00. Ini bentuknya terhubung kalau kita melihat denah. Kemudian elevasinya 3,08 yang mana? Kalau kita lihat gambar detailnya, inilah yang elevasi 3,08. Nah ini contoh gambar detail plafon, gambar denah plafon dan detail plafon. Nah tentu kita sebagai orang engineer, lebih kita sedang belajar gambar teknik, selain kita harus mampu membaca gambar teknik ini, contoh seperti ini, juga kita harus mampu membuat gambarnya ya. Contoh lain lagi, misalkan tipe 5. Nah, desain plafonnya, denahnya adalah seperti ini. Ini elevasinya 2,77, kemudian naik lagi 2,85, naik lagi 3,05, naik lagi 3,30. Ya, ini detailnya seperti apa gitu ya. Oke, ini saya contohkan yang 5. Nah, ini 3. Ini yang 3 ya. Ini dia yang 5. Ini kebetulan ruang dosen. Nah, di sini di gambar detail yang khusus di sini, kalau yang tadi itu kan gambar satu lantai gitu ya. Kemudian kita buatkan gambar split-split lagi per tipe plafon. Ya, ini bentuk ruangannya ini seperti ini. Ruangannya, kemudian desain plafonnya adalah seperti ini. Nah, berarti ada yang lengkung-lengkung, kita harus kasih keterangan ini lengkung ini R-nya berapa. Ini elevasinya 2,77, ini R-nya 6,88. Kemudian yang ini elevasinya 2,85, ini lengkung ini R-nya 2,98. Yang ini R-nya 2,38 ya. Selanjutnya kita perlu detailkan gambar detailnya seperti apa ini yang tipe 5 ini dengan denahnya seperti ini ya. Contoh detail plafon ini 5, detail potongan 5. Berarti tadi ini yang paling rendah elevasinya tadi yang 2,77. Kemudian ke sini naik, di sini elevasinya menjadi 2,85.
Kemudian di sini ada garis putus atau garis hidden. Di mana detailnya di sini yang garis hidden tadi menunjukkan apa? Nah, garis hidden tadi menunjukkan di sini ada drop ceiling. Ini ada naik ya, pembatas, ada plafon naik. Kemudian di sini ada set lagi dengan lebar. Lebarnya kita lihat ke atas ini 60 ditambah 60 ya, dari sini ke sini 60. Nah, ini yang elevasinya lebih tinggi lagi. Di berapa elevasinya? Yaitu di 3,05 ya. Kemudian ini 3,05. Kemudian naik lagi di sini. Ini yang elevasinya di 3,30. Ini di elevasi 330 adalah detailnya ini yang paling tinggi ya. Karena ini gambar potongan, ini dijelaskan gambar dinding, ini dijelaskan ada gambar partisi, dan ini ada potongan plat lantai betonnya ya. Nah, inilah diantaranya hal-hal penting yang perlu kita pahami ya. Ini kebetulan desain-desain ini kita sudah aplikasikan di gedung Universitas Saputra. Ini adalah gedung B. Jadi ketika kalian kesini bisa coba melihat ini di gambarnya seperti ini, jadinya itu seperti apa gitu ya. Atau saya berikan contoh lagi di hall gedung B. Nah, hall gedung B itu denah plafonnya adalah seperti ini ya. Kasih keterangan setiap lingkaran itu R-nya berapa. Kemudian kita buatkan gambar detailnya. Ini seperti ini detailnya. Ini kalau kita lihat detail ruangan hall, kemudian kita buatkan detail yang kedua dari arah yang berbeda. Atau di sini saya catat dengan detail plafon B, ruang hall dan tampak hall office. Nah, ini berkaitan dengan office, dan jika kita melihat detailnya adalah seperti ini. Nah, ini tentu sebagai orang teknik kita harus mampu membaca dan kita harus mampu juga menggambarnya. Nah, jadi denah dengan detail itu harus sinkron ya. Nah, jika kita masih nggak paham tentang ini, kebetulan ini juga sudah terpasang di hall gedung B Universitas Saputra. Kalian ketika ke Saputra coba perhatikan. Ini di hall, di gambar tuh desainnya seperti ini, gitu ya. Ini ada garis hidden, ada garis nyata. Di sini garis hidden filosofinya kayak tadi, ada yang drop ceiling yang tertutup oleh plafon di bawahnya, gitu ya. Nah, inilah merupakan hal-hal penting yang dalam materi kita memang belum tersampaikan. Hanya saja seharusnya, kalaupun ini tidak tersampaikan secara mendetail, saya harap ini kita semua paham karena filosofi dasarnya kita sudah memahami. Filosofi dasarnya yaitu kenapa dalam gambar teknik itu harus ada garis, gitu ya. Garis nyata atau garis double dan lain sebagainya. Filosofinya sudah jelas. Kalau denah, adanya perbedaan elevasi berarti ditandainya ada suatu garis, gitu ya. Plafon denah plafon juga sama, bedanya elevasi juga ditandai adanya garis. Berarti contoh denah plafon ini antara area ini yang ada garis dengan yang lain-lainnya, ini berarti pasti beda elevasinya. Antara bidang ini dengan bidang ini beda elevasi, antara bidang ini yang lengkung dengan ini area ini pasti beda elevasi. Nah, kalau nggak beda elevasi pasti tidak perlu ada garis lengkung lagi di sini ya. Seperti itu. Ini untuk denah filosofinya udah jelas dari awal kita sampaikan bahwa adanya garis itu menunjukkan adanya beda elevasi, baik denah ruangan ataupun denah plafon, gitu ya. Sedangkan untuk gambar tampak ya, diwajibkannya ada garis itu apabila ada perbedaan permukaan baik lebih maju ataupun lebih mundur ya, maka itu perlu ada garis. Oke, selanjutnya untuk bisa memahami ini tentu perlu banyak belajar lagi dan perlu melihat desain seperti itu tuh aplikasinya seperti apa, dan kebetulan ini kan kita sudah aplikasikan di kampus kita semua. Ini kebetulan desain kampus Universitas Saputra ini ya. Dari mulai gambar tampak depan, tampak samping, denah, instalasi listrik, denah klusen, detail struktur,
denah plafon dan lain sebagainya ada di sini, ya. Oke, itu adalah hal-hal penting yang perlu saya informasikan kepada para mahasiswa-mahasiswi sekalian, agar kita memang informasi atau materi-materi tadi kita belum bahas secara detail dalam materi gambar teknik ini. Memang kita belum sampaikan secara mendetail di dalam gambar teknik ini, namun dengan demikian saya harap semua sudah mampu memahaminya, bisa membaca gambar teknik serta bisa membuat gambar teknik, ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih lanjut di mata kuliah selanjutnya, yaitu di mata kuliah aplikasi komputer teknik. Kita akan melanjutkan gambar menggunakan aplikasi baik 2 dimensi, 3 dimensi dan lain sebagainya. Ya, itu saja hal-hal penting yang ingin saya sampaikan di dalam lab season ini. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke sesi diskusi. Nah, silakan yang akan mengajukan pertanyaan atau sharing informasi terkait mata kuliah kita dan lain sebagainya. Silakan jika ada yang mau dipertanyakan. Saya mau bertanya. Mohon diaktifkan semua videonya ya, biar saya bisa melihat wajah cantik dan ganteng kalian. Oke, silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau tanya? Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Krisna Putra, izin bertanya Pak. Silakan. Menyangkut soal yang tugas kemarin Pak, yang sesi 14, itu yang pemindahin file gambar AutoCAD dari PDF ke MS Word. Terus tugas itu ya dikumpulinnya file Word apa PDF ya Pak? Atau kita bikin tutorial sendiri? File Word-nya aja sama file PDF-nya. Bisa kirim 2 file. Di Eding bisa kirim 2 file kan? Bisa Pak, bisa. Nah iya, kirim filenya aja, nggak usah bikin tutorial, takut kecapean kalian bikin tutorial lagi. Jadi PDF sama Word doang ya Pak ya? Ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Tutorial yang sebelumnya saja ada, saya merasa puas kalau kalian sudah buat. Nggak usah Pak. Makasih Pak. Ya. Silakan lanjut lagi, siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Mengenai soal UTS Pak nih, kan berikut dengan gambar teknik yang DED-nya kan itu dikumpulkan nggak Pak? Ya, jadi itu kan UASnya kita dalam bentuk project ya. Projectnya adalah membuat market yang dilengkapi dengan DED-nya ya, dengan gambar detail desainnya ya. Nah, gambar detail desainnya dikumpulkan juga dalam bentuk printout. Cuman saya harap detail desainnya dibendel ya. Mungkin kan nanti banyak gambarnya beberapa halaman, itu dibendel, kemudian ada marketnya. Nah, nanti bisa dikumpulkannya, bisa di himpunan. Nanti saya minta pengurus himpunan untuk mengatur ini di mana ditempatkannya. Jadi siapapun nanti bisa melihat, oh ini marketnya seperti ini, gambar desainnya adalah seperti ini. Maka kemaslah sebaik mungkin, gitu ya. Jadi kalau ibaratnya itu, saya itu ingin pamerkan karya kalian, marketnya ini, detail desainnya ini, ya. Satu, yang kedua terkait UAS project ini, ya. Karena penilaian kan harus masing-masing independen, masing-masing setiap mahasiswa. Nilai itu harus terekam di sistem di Sumo ya.
Jadi gambar tadi dibuat dalam versi PDF, kemudian pada saat mengisi UAS kirimlah gambar tadi yang dalam bentuk PDF. Nah, biasanya akan mendapatkan kendala saat pengiriman. Kendalanya biasanya apa? Kendalanya adalah file kita terlalu besar sehingga tidak bisa upload di Sumo. Nah, oleh karena itu, coba upayakan dari sekarang. File yang akan kita upload ke Sumo, kita siapkan dari sekarang. Kita cek ini berapa MB misalkan. Maksimalnya di Sumo berapa MB, berarti kita harus berada di bawahnya. Bagaimana jika tidak bisa terupload semua gambar? Karena kalau semua filenya menjadi besar misalkan, tidak masalah. Jadi gambar yang diupload di Sumo yang menurut kalian gambar itu merupakan gambar-gambar penting. Berapa halaman misalkan gambarnya penting menurut kalian ini. Kenapa? Karena selanjutnya gambar lengkapnya akan dikumpulkan dalam bentuk printout bersama marker gitu. Tapi di Sumo tidak boleh kosong. Harus ada rekam aktivitas. Mana UASnya dan mana jawabannya. Jika tidak ada yang mengisi file di sana di Sumo, maka di Sumo saya tidak bisa memberi nilai. Nah, sedangkan berapa nilainya bukan hanya yang diupload di Sumo yang menjadi dasar penilaian, ya, tetapi juga yang lebih utamanya adalah tugas yang dikumpulkan dalam bentuk market dan idenya, ya, gambar detailnya. Itu ya, tadi siapa yang tanya? Puja Amelia. Iya Pak. Jelas Puja Amelia? Iya Bapak, cukup. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, izin bertanya lagi Pak. Siap? Krisna Pak, Krisna izin bertanya. Ya silakan Krisna. Soal print out gambar itu kertasnya bebas kan Pak? Gak perlu A3 gitu atau A4, bebas ya? Bebas. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang penting Krisna, yang penting itu mau A4, mau A3, yang penting itu ukuran kertas dengan gambarnya profesional. Ya Pak ya. Jangan kertasnya besar, gambarnya kecil. Ngapain pakai kertas besar gitu? Ya, kan diatur di plot ya Pak. Ya, betul. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oh Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Bagi yang nggak bisa masuk Zoom atau ada kendala lain gitu, absensinya gimana ya Pak? Absensinya like dan komen di YouTube aja. Oh iya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Nanti ini semua juga tetap aja komen saja di YouTube. Ya Pak, siap. Apa nggak bakal hilang di situ yang komen berarti udah saya. Oke Pak, pasti Pak. Udah subscribe Pak. Udah di subscribe kok Pak. Subscribe ya. Ini nggak ikut live season Pak, soalnya ada gangguan jaringan. Makanya yang nggak Tadi bisa udah komen ikut itu, Bapak. sekarang kan bisa menonton videonya. Saya berikan toleransi yang selonggar-longgarnya. Tonton saja videonya, kemarin live session ngebahas apa, kemudian komentar saya hadir gitu. Tapi yang terpenting ya, kalau akunnya bukan pakai nama sendiri, kan kadang macam-macam itu akunnya itu. Ya. Nah, kalau bukan pakai nama sendiri, akunnya ya tuliskan namanya. Siapa siap? Misalkan Krisna Putra TS20E. Ya Pak. Ya misalnya gitu. Oh. Ya baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada? Nah, kalau nggak ada, saya sebelum saya tutup ini saya screenshot dulu, saya foto dulu. Mohon aktifkan videonya.
Dan siap-siap pasang senyum manis. Titipkan videonya, ini ada 2 halaman, jadi ada sesi pertama dan sesi kedua fotonya ya. Dan saya nggak tahu siapa yang muncul di sesi 1 dan sesi kedua ya. Sandi Ardian bisa tolong hidupkan videonya. Kemudian Abdul Aziz, tolong hidupkan videonya. Nggak ada, lagi ke WC mungkin. Hadir Pak, hadir. Ada ya, hidupkan videonya. Hadir Pak. Ini juga ada yang di sekitar kampus ya, backlightnya ya. Tadi saya ngeliat ada Citra Dotul Irfan soalnya. Ada yang di sekitar kampus ya. Iya Pak, ada yang lagi kumpulan. Oke, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3, silakan senyum. Cheese. Kemudian yang halaman kedua, silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan ya. Masih ada nggak yang bertanya? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup Pak. Jika seperti itu, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jaga kesehatan ya Pak. Karena di kampus euy. Biasa kumpul. Wih. Pasti wih. Udah santai nih ngomongin. Asik euy, cinta baru